Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada tahun ajaran 2020-2021. Untuk materi kali ini kita dimulai dengan besaran dan satuan. Nah, untuk jurusan TKRO, MM, TBSM, TKJ, yuk kita gabung ke materi sekarang, besaran dan satuan ya. Nah, sebelum ke besaran dan satuan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pelajaran fisika. Fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif, yaitu mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejalanya, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Nah, kita perhatikan gambar. Ada gambar apa sih? Gajah? Nah, di sampingnya ada seorang laki-laki. Kita lihat ya, gajahnya ini badannya besar. Kulitnya kasar, warnanya coklat. Kita lihat juga gadinya panjang. Terus, jika dibandingkan antara gajah dengan laki-laki yang ada di sampingnya, itu memiliki tinggi yang lebih besar dibandingkan manusia. Tenaganya kuat. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu merupakan besaran non-fisis, artinya tak terukur. Jadi kalau besar, sebesar apakah? Kalau kasar, sekasar apakah? Itu tak bisa diukur. Hanya namanya besaran non-fisis. Disebut juga dengan deskripsi kualitatif. Yang satu ini, ada 3 orang sedang mengukur gajah. Lalu diambil data, di sini didapat tingginya 2,5 meter, masanya 4 ton, lalu panjangnya 5 meter. Namanya di sini deskripsi kuantitatif karena menghasilkan berupa angka. Dan jelas ya, jadi tinggi, massa, panjang ini merupakan besaran fisis. Artinya besaran yang bisa diukur. Di sini kita sebut dengan besaran. Baik, kita ke besaran dan satuan ya. Sudah mulai? Besaran, sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu. Di sini ada panjang tali 2 meter. Nah, angka 2 itu merupakan nilai. Sedangkan tulisan M itu meter ya. Meter merupakan satuan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa besaran fisika itu ada nilai dan satuan. Nah, sekarang satuan yaitu ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan, contohnya meter, kilometer, jengkal. Itu satuan dari panjang. Lalu ada detik, menit, jam, hari, terus ada lagi minggu, bulan. Itu satuan dari waktu. Kemudian ada gram, kilogram, kuintal, lalu ada ton, ada ounce ya. Itu adalah satuan dari massa. Maka karena terlalu banyak satuan, akibatnya banyak versi. Jadi kalau banyak versi akan menimbulkan kekacauan. Yang satu inginnya jengkal, yang satu inginnya pakai inci, yang satu inginnya pakai meter. Maka terjadilah kekacauan. Seharusnya supaya tidak terjadi hal-hal tersebut, kita ambil suatu kesepakatan. Kesepakatannya yaitu dengan menetapkan sebuah standar. Nah, perlu adanya standar. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Nah, ini nih yang menetapkan standar dan satuan. Ada BITM atau
Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah biro berat dan ukuran internasional. Maka waktu SMP kita mendengar ada istilah namanya sistem internasional. Sistem internasional itu sistem yang digunakan oleh banyak negara. Pokoknya internasional lah ya. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan dan yang paling banyak dipakai sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan mulai ke penjabaran dari besaran yang dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah jam. Kalau ibu itu suka menyebutnya SMP jiwa. S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, dan A arus listrik. Itu ya. Panjang satuan internasionalnya meter, lalu massa satuan internasionalnya kilogram, waktu satuan internasionalnya sekon, arus listrik satuan internasionalnya ampere, suhu satuan internasionalnya Kelvin, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol ya. Lanjut. Besaran dan satuan ini pasti kalau ada besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu besaran yang tersusun dari 2 besaran pokok atau lebih. Nah, tadi kan ada sebelum ke dimensi, ini Ibu sudah bagikan tabel dimensi dari masing-masing besaran pokok. Ada besaran panjang, dimensinya L, jadi dimensi itu adalah indeks. L itu berasal dari kata bahasa Inggrisnya panjang, long. Ambil huruf kapitalnya L, massa pun sama ya. Massa M, waktu T dari kata time, ya. Itu namanya dimensi. Jadi, dimensi ini digunakan untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, lalu untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi, metode penjabaran dimensi ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Kemudian, setiap sukunya harus berdimensi sama. Nah, contoh soal, kita akan menentukan dimensi dan satuan dalam satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Nah, contohnya ya, yang pertama adalah luas. Luas itu kan misalkan nih, kalau persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjang itu dimensi dari besaran panjang. L, ya, lebar dimensi dari besaran panjang juga. L. Jadi L kali L, L pangkat 2. Satuannya meter persegi. Paham ya? Sekarang yang nomor B, nih, volume. Volume itu misalkan balok ya, kita ambil balok salah satunya. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya dimensi dari besaran panjang. L, lebar juga, dan tinggi pun sama. Jadi L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Satuannya meter kubik. Nomor C ada massa jenis. Massa dibagi volume. Massa itu dimensinya M dibagi volume. Volume dimensinya tadi didapatkan ya, L pangkat 3. Jadi M per L pangkat 3, atau ditulisnya M kali L pangkat min 3. Jadi pangkatnya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif karena ada tanda bagi tadi. Sekarang nomor D, kecepatan. Jarak dibagi waktu. Jarak itu L, waktu dimensinya T, jadi L per T, atau L kali T pangkat min 1. Satuannya meter sekon pangkat min 1.
Lalu terakhir, percepatan. Rumus dari percepatan itu kan kecepatan dibagi waktu. Jadi kan tadi kita sudah dapat LT pangkat min 1 dibagi waktunya, dimensi waktunya yaitu T. Jadi LT pangkat min 1 dibagi T sama dengan LT pangkat min 2. Satuannya meter sekon pangkat min 2. Nah, sekarang aturan penulisan dari satuan. Nah, penulisan satuan itu bila ditulis lengkap, huruf depannya berupa huruf kecil. Dan bila disingkat, harus disajikan dalam huruf besar. Contohnya 2 ampere. Jadi, ampernya semuanya ditulis dengan huruf kecil. Atau kalau mau disingkat 2A, maka A-nya harus huruf besar. Ya, nomor 2, terdapat aturan untuk menyingkat satuan. Jadi penulisannya pun berbeda. Misalkan satuan waktu disingkat S ya, dari kata sekon, bukan det. Jadi kalau ada tulisan det itu salah. Harus kalau mau disingkat tulisnya S. Lalu kalau gram disingkatnya G, bukan GR. Jadi G saja. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga, satuannya dapat dikonversi asal satu dimensi. Contohnya, ini kan 1000 meter. Supaya dapat dikonversi ya harus panjang lagi ya. 1 kilometer. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Kemudian yang keempat. Aturan yang keempat, notasi ilmiah juga berlaku pada penyajian satuan ini mengganti angka kelipatan puluhan dengan puluhan berpangkat. Ini biasanya untuk mempersingkat. Kan ini 100.000 meter ya. 100.000 meter nolnya cukup banyak. Dapat diganti dengan notasi ilmiah. Perpangkatan. Hitung aja nolnya ada berapa. Ada 5. Jadi 10 pangkat 5 meter. Paham ya? Kalau 1 juta berarti 10 pangkat 6. Kalau 100 berarti 10 pangkat 2. Mudah dipahami. Sekarang ini kita ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bentuk baku A kali 10 pangkat N. A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9. Dan N itu disebut eksponen, merupakan bilangan bulat. Contoh, ada angka 0,00058. Itu jika diubah ke notasi ilmiah sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 4. Hitung saja, kan ini awalnya 0,00058, kita simpan komanya setelah angka 5. Berarti tadi melewati berapa angka? Melewati 4 angka. Paham ya? Ini ada angka 4 itu dari mana? Sekarang. Yang kedua ada 1.200.000. Artinya 1,2 kali 10 pangkat 6. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk PR-nya ada di Google Classroom khusus fisika. Jadi kalian aktifkan Google Classroom-nya. Nanti di grup WA, Ibu akan berikan kode kelasnya. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan materi besaran dan satuan tadi bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.